Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mari kita teriakkan dulu yel-yel Partai Golkar. Saya semangat. Golkar Indonesia. Indonesia Golkar. Golkar Erlangga Presiden. Kalau lihat suasana ini, insya Allah kita menang. Dan saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Bapak Dr. Haji Abdurrahman beserta jajaran. Dan saya hormati Ketua Dewan Pakar Bapak Agung Laksono beserta jajaran, Ketua Dewan Pembina yang diwakili oleh Pak Theo Tambuaga beserta jajaran, dan saya hormati Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta yang mewakili Dewan Penasehat, Sekretaris Jenderal Pak Budi Paulus, Darah Umum Pak Tito, Wakil Ketua Umum, kelihatannya lengkap. Ada Pak Bambang Susatyo, ada Pak Kahar Musakir yang tadi pidato mencerminkan. Ada Pak Melki Meke, ada debutan baru Pak Ridwan Kamil, ada debutan terus-menerus Pak Nurdin Halid, ada Ibu Hetiba, ada Ibu Nurul Arifin, ada Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ada Adis Kadir, ada Pak Firman Subagio, ada Pak Erwin Aksa. Ya. Sabar. Kemudian yang saya hormati, di sini juga ada Ketua Badan Saksi Nasional Bapak Sahmud Ngabalin selaku OC. Kemudian hadir Menteri yang masih muda dan betul-betul muda, Menpora Pak Dito Aryo Tejo. Ada Menteri yang muda juga yang ngurus perdagangan, Pak Wamen Pak Jerry Tambuaga. Kemudian ada Ketua Bapilu Bapak Kiai Haji. Ini Kiai Haji beneran, karena Kiai Hajinya sudah berani, Bapak Nusron Wahid. Yang saya hormati seluruh Ketua Ormas Hasta Karya, yang saya banggakan Ketua-Ketua DPD se-Indonesia, Pak Erwin tadi sudah disebut Pak. Jadi maju karena takut gak disebut Pak Erwin. Yang Ketua-Ketua DPD, terima kasih karena tadi malam sudah hadir dan sudah diabsen sendiri, hadir semua. Yang kami hormati seluruh
fungsionaris Partai Golkar, seluruh fraksi-fraksi Partai Golkar yang hadir, seluruh badan pemenangan pemilu Partai Golkar. Hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita hadir dalam acara rapat kerja nasional Partai Golkar tahun 2023. Tadi dilaporkan oleh Pak Ketua Panitia Penyelenggara, satu-satunya laporan adalah mengenai kesehatan. Dan tadi dilaporkan yang hadir dari 38 DPD provinsi se-Indonesia, dan saya tegaskan Partai Golkar adalah salah satu atau satu-satunya partai yang sudah lengkap berada di 38 provinsi se-Indonesia. Dan dari yang dilaporkan jumlah pesertanya 459 orang. Dan dari 459 laporan dialog ini 30 tadi tes darah, 20 tinggi yang paling rendah. Jadi aman enggak? Rakernas punya arti sangat penting untuk merumuskan strategi dan kesiapan pemenangan pemilu di tahun 2024. Dan ingat, tahun 2024 usia Partai Golkar lebih muda dari Pak Kahar. Usia Partai Golkar tahun 2024 adalah 60 tahun. Maka saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap kita buat sejarah 60 tahun Partai Golkar? Golkarna. Siap? Alhamdulillah. Kita bersyukur Partai Golkar sudah mendaftarkan bakal calon legislatif dari pusat sampai dengan provinsi, kabupaten, kota. Dari seluruh kursi, tidak ada kursi yang diperebutkan yang tidak diisi oleh Partai Golkar. Kita isi dengan kader-kader yang sangat layak untuk kita tawarkan kepada masyarakat. Partai Golkar mempersiapkan cadangan bakal calon legislatif. Jika ada bakal calon yang kurang serius, kurang memiliki persiapan untuk menjadi calon anggota legislatif, dan ini istilah yang selalu disampaikan Pak Akbar Tanjung, PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, maka kita akan susun daftar calon tetap dan cadangan siap masuk lapangan. Saya bertanya, apakah kita siap bekerja keras memenangkan Partai Golkar? Siap? Sekali lagi, apakah kita bersungguh-sungguh dan militan memenangkan Partai Golkar? Terima kasih. Yang siap yang di sini, yang sana belum siap. Sekali lagi saya tanya, karena bacaleknya banyak yang nunggu. Apakah kita siap memenangkan Partai Golkar? Beda kan suaranya antara yang di depan dan yang sampai ke belakang. Partai Golkar, partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan. Kalau kita lihat anatomi daripada politik, itu 20% itu dimiliki oleh partai yang satu, 20%. Kemudian dimiliki juga partai sekitar 30%, beberapa partai di luar yang satu. Sedangkan yang berideologi karya kekaryaan yang diperbutkan itu 45 sampai 50%. Itu yang di-sharing oleh Partai Golkar, Nasdem, Gerindra,
dan demokrat. Oleh karena itu, pangsa pasar kita besar, karya kekaryaan, orientasi pembangunan, dan seluruhnya adalah alumni-alumni Partai Golkar. Oleh karena itu, tugas kita di pangsa karya kekaryaan, Golkar harus mengambil suara masyarakat. Saudara siap? Sanggup? Golkar adalah partai tengah, partai nasionalis religius. Partainya bukan berhaluan kiri atau berhaluan kanan. Ini penting untuk ditegaskan. Sebagai partai tengah, siapapun yang berkoalisi ke Partai Golkar maka akan berada di tengah. Golkar yang membawa ke tengah, baik kiri maupun kanan. Oleh karena itu, Partai Golkar juga kalau istilahnya Kiai Haji Nusron dan istilahnya hampir Kiai Pak Aceh. Kenapa Pak Aceh saya sebut hampir Kiai? Karena dia tidak seberani Nusron Wahid. Maka kita sebut ini partai wasatiyah, partai moderat, inklusif, terbuka bagi siapapun. Ini bisa dibuktikan karena seorang gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil pun bisa bergabung dengan Golkar dan bergabung dengan Golkar tidak pakai mahar. Betul ya Pak? Tugasnya hanya satu, menangkan Jawa Barat, Banten, dan DKI. Jadi tugasnya nggak besar-besar amat. Hanya menangkan Jawa Barat, Banten, DKI. Hanya itu Pak. Sisanya Golkar yang menangin semua Pak. Saya ingin ingatkan bahwa kekuatan-kekuatan demokrasi dan kekuatan-kekuatan institusi seperti partai ini harus terus kita jaga. Dan Partai Golkar terus menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga kita jaga Pancasila. Kita selalu menjaga yang namanya 4 pilar dan alhamdulillah nomor Partai Golkar nomor 4. Partai Golkar masih berjuang bahwa pemilihan umum di tahun 2024 adalah pemilihan yang terbuka. Susunan bakal caleg Partai Golkar mencerminkan pemain-pemain yang disiapkan untuk bermain terbuka. Karena kalau pemain yang tertutup yang kita siapkan bendera saja. Kalau kaos urusan fungsionalis, bendera urusan partai. Oleh karena itu, Partai Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka. Dan kemarin berterima kasih kepada fraksi Partai Golkar yang terus mengkonsolidasikan 8 partai yang telah berjuang untuk terbuka. Saya juga sudah berkomunikasi dengan partai, keseluruhan partai, termasuk PDIP Perjuangan, dan kalau saya lihat bakal calon yang diajukan juga siap untuk pemilihan terbuka. Bapak Ibu, hari ini situasi tidak biasa-biasa saja. Situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor 1 dan nomor 2. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor 1 dan 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi
dan semakin panas. Rusia dan Ukraina belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita, para ketua DPD, tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional, Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu, dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Nah, itulah pemain Partai Golkar. Perubahan iklim terkait dengan produksi pangan. Produksi pangan kita ketahui di tahun ini untuk padi agak turun, sehingga tentu ke depan kita harus dorong peningkatan padi, termasuk untuk pengembangan food estate. Sektor perkebunan perikanan tentu menjadi tantangan, dan kita harus awas-awas apa yang dilakukan negara lain. Kita lihat Indonesia ekspornya bagus, tetapi tantangannya ada. Amerika dalam Inflation Reduction Act menyatakan bahwa komponen electric vehicle yang bisa diberikan fasilitas biaya masuk di Amerika itu yang 40%-nya lokal konten di Amerika. Jadi Amerika pun ikut Indonesia bikin lokal konten, walaupun di WTO dia protes mengenai lokal konten. Dan di situ bahkan mereka mengatakan bahwa kalau import yang ada komponen China-nya, maka akan diberikan hambatan. Nah, ini Pak Jerry yang harus bekerja. Ini juga akan ditambah juga dengan mereka akan menjelaskan di Eropa yang namanya Carbon Border Adjustment Mechanism tahun 2026, bahwa import produk yang ada unsur karbonnya itu akan diberikan tarif lebih tinggi, dan ini kepada kelompok baja. Artinya ekspor nikel dan selanjutnya juga akan menghadapi hambatan. Hari ini kita di WTO nikel kalah. Artinya WTO mengatakan kita tidak boleh melakukan pelarangan ekspor mineral. Apakah kita menyerah? Kita jalan terus. Itu arahan Bapak Presiden. Kita maju ke panel berikutnya. Kelapa sawit ada namanya RED 2, Renewable Energy Law di Amerika, yang di Eropa, yang melarang ekspor CPO untuk BBM, dilarang di tahun 2030. Kita masih berjuang di WTO, belum diputuskan. Belum itu selesai, ada undang-undang baru yang namanya EUDR, EU Deforestation Act, yang kena 6 komoditas, antara lain CPO, kopi, coklat, furniture, daging. Itu dinyatakan 18 bulan setelah diundangkannya di bulan Juni ini, itu akan ada implementing regulation. Artinya terhadap komoditas tersebut ekspornya akan terganggu di tahun 2024 akhir, dan gangguannya sebesar 90 triliun rupiah atau sepertiga dari ekspor Indonesia ke Eropa. Artinya apa? Artinya kita harus berjuang, dan di tahun-tahun depan itu persis pemerintahan baru mulai di 1 Oktober, di 20 Oktober. Artinya kalau kita tidak siap, maka ekspor kita akan jeblek. Kalau ekspor kita jeblek, 15 juta petani kita terganggu.
Oleh karena itu dalam pertemuan kemarin dengan EU, baik dengan Wakil Ketua DPR, dengan Wakil Presiden, dan sebelumnya di G7 dengan Presiden Ursula von der Leyen, saya sampaikan, Bapak Presiden menyampaikan akan kirim joint mission, yaitu Indonesia dan Malaysia, yang dipimpin oleh Deputy Prime Minister Datuk Seri Fadilah bin Haji Yusof dari Malaysia, dan dari Indonesia diwakili oleh perekonomian, Menko Perekonomian, ditegaskan kepada EU. Dan ini baru pertama. EU juga mengatakan baru pertama trading partner komplain langsung. Dan dalam komplain langsung tersebut saya sampaikan 3 keberatan terhadap undang-undang itu. 1, mereka tidak punya standar. Kita tahu di CPO kita punya ISPO, RSPO, MSPO. Dan kedua, mereka melakukan diskriminasi. Diskriminasi karena ini diberikan hanya kepada CPO, bukan kepada Redseed dan yang lain. Dan tidak ada satupun pohon CPO di Eropa. Mereka membuat regulasi yang mengatur negara lain. Dan mereka juga mengatakan negara akan di-rating. Negara high risk, low risk, dan standar. Nah, saya tegaskan bahwa EU bukan lembaga rating agency dan tidak sewajarnya negara merdeka di-rating oleh negara lain. Saya sudah sampaikan. Dan di depan EU Parlemen, di depan EU Commission, saya sampaikan, inilah regulasi yang dinamakan imperialisme baru. Imperialisme regulasi. Dan ini tegas saya sampaikan bahwa Indonesia menolak itu. Namun Indonesia masih bisa duduk untuk berkonsultasi. Indonesia dan Malaysia mempunyai posisi sama. Itulah tantangan yang sangat dekat di tengah hiruk-pikuk politik. Kalau kita tidak paham, kita lewat dalam pergaulan perdagangan dunia. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa yang siap untuk melihat seluruh situasi geopolitik, geoekonomi adalah Partai Golkar. Kita juga sudah lihat Indonesia dalam pertemuan G7 dengan Managing Director IMF, Ibu Kristalina, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang di atas rata-rata dunia. Indonesia punya pertumbuhan 5%, kemudian juga inflasi sudah turun 4,3%. Sektor manufaktur ekspansif di 52,7%. Dan tentu kita lihat kemiskinan juga turun. Sehingga kemiskinan dan pengangguran yang di tahun 2020 7,1% ini turun menjadi 5,5%. Kemiskinan yang 10,2 di tahun 2020 turun 9,6%. Jadi saya bisa mengatakan, saya Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa Partai Golkar siap melanjutkan pembangunan di Republik Indonesia ini. Capaian ini harus terus kita jaga. Dan Partai Golkar tentunya siap di dalam usia 60 tahun kita menuju 6 dekade Partai Golkar. Kita harus mengukur prestasi yang pernah kita capai. Kita harus menjalankan pemenangan pemilu yang dalam waktu tidak lama lagi, dan Partai Golkar harus dapat mengukir sejarah di dalam 60 tahun Partai Golkar berada di Indonesia. Kita harus tegaskan institusi politik yang terbuka, demokratis,
dan juga dari bawah ke atas. Punya jaringan sampai di desa, punya kekuatan di masyarakat. Kita katakan Partai Golkar hari ini solid dan utuh. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita rebut kembali kemenangan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah nanti. Saudara sanggup? Kita targetnya tidak tinggi-tinggi amat. Target kita hanya 20%. Dari 100% target kita hanya 20%. Kang Emil siap? Siap. Pak Nusron siap? Siap. Pak Nusron saja siap. Kita semua siap. Ketua-ketua DPD siap? Siap. Golkar siap? Siap. Alhamdulillah. Kita targetkan kemenangan pileg 20%. Kemenangan pilkada 60%. Pemenangan pilpres nomor 1. Untuk kemenangan kuncinya adalah saksi. Betul? Apakah saksi kita harus outsourcing? Tidak. Apakah kita harus outsourcing? Cari kontraktor untuk menjadi saksi? Kita punya sendiri. PSN. Yang ketuanya Sangkus Ngabalin, anak muda. Dan PSN ini sudah kita bangun sejak pilkada kemarin, yang menangnya 60%. Oleh karena itu sengaja hari ini OC-nya kita tunjuk saudara Sangkus Ngabalin untuk mengkonsolidasikan para saksi kita. Oleh karena itu kita minta minimal 10 orang per TPS. Tugasnya bukan hanya saksi, tetapi mengawal pada pemilihan, bukan hanya saat pencoblosan, tetapi penting pemilu di Indonesia adalah saat perhitungan, bukan hanya pencoblosan. Jadi kita harus bergerak dan jaga kemenangan Partai Golkar. Terkait pemilu presiden, kita sedang bersiap berkomunikasi dengan semua partai. 9 partai seluruhnya Partai Golkar berkomunikasi. Dan Partai Golkar sudah membicarakan pemilu presiden sejak tahun lalu. Artinya kita sudah bekerja 1 tahun. Opsi masih terbuka. Mudah-mudahan keputusan tidak lama lagi. Jadi untuk teman-teman wartawan masih nunggu 1-2 bulan lagi. Oleh karena itu dengan Rakernas ini saya berharap bahwa kebijakan di berbagai tingkatan pengurus, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, di tingkat fraksi, di tingkat organisasi hasta karya, dan di seluruh jajaran Partai Golkar agar terus bergerak untuk kemenangan Partai Golkar. Partai Golkar telah berbuat dengan 2 hal yang selama ini dijalankan untuk pendidikan politik melalui Golkar Institute. Pak Aceh selaku kepala sekolah, tentu ini menjadi jalan untuk melakukan pendidikan politik pada para kaum milenial, karena yang diterima hanya di bawah 40 tahun. Yang sudah di atas 40 tahun, mohon maaf, Pak Aceh tidak sanggup mendidik maksudnya. Itu
itu harus diserahkan kepada yang lebih senior, seperti Pak Bambang Susatyo atau Pak Agung Laksono atau Akbar Tanjung. Kemudian Partai Golkar juga sudah melayani masyarakat dalam kegiatan Yellow Clinic. Pak Dwi Hartanto, mana Pak Dwi? Itu berdiri. Kita per hari ini sudah punya 13 klinik dan 5 mobile unit. Yellow Clinic sudah melayani lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Yellow Clinic terus membuat masyarakat Indonesia bisa melihat dengan operasi katarak. Dan kita sudah melakukan operasi katarak dan itu akan terus berjalan. Dan ada satu lagi, Yellow Clinic bergerak untuk membuat masyarakat kita yang disable bisa mendengar. Kita bekerja Yellow Clinic dengan Mr. Beast, YouTuber Amerika, dan kita sudah mulai melakukan rehabilitasi kepada mereka yang tidak mendengar. Sekarang baru 33 orang, tetapi ini akan terus dilakukan dan semuanya operasi ataupun pembantuan perawatan dilakukan di Yellow Clinic. Dan saya yakin partai lain belum melakukan itu. Inilah yang dilakukan Partai Golkar untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dipimpin oleh Pak Kahar Musakir, karena ini simbol 60 tahun Partai Golkar, 59 tahun KTA-nya Pak Kahar Musakir sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, kemudian Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung Ketua Steering Committee, dan Sahmud Ngabalin selaku Ketua OC, serta seluruh jajaran Partai Golkar dan juga MPO yang terus berjuang perang di udara Partai Golkar. Ini supaya Ibu Nurul tenang. Kalau nggak turun kita dijauhi oleh Ibu Nurul. Terakhir saya ingin bacakan pantun. Jika cinta tak perlu basa-basi. Ini ala Nusron Wahid nih. Langsung tembak di dalam hati. Partai Golkar selalu berkontribusi terus membangun tiada henti. Rindu itu karena cinta dijolaknya. Ini yang galau Pak Ahmad. Selalu membara 2024 depan mata. Partai Golkar harus juara. Pantai indah di Raja Empat, pasir putih jangan terlewat. Partai Golkar nomor 4 sudah pasti pilihan yang tepat. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan perlindungan dalam perjuangan kita. Maka secara resmi Rakernas saya buka. Golkar Indonesia, Golkar Elana Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.